وأصدق القائلين بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah, dalam keadaan sehat walafiat, menggapai ridha dan kasih sayang Allah. Insyaallah hari ini kita memasuki hadis yang ke-10. Diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu thayyib. Thayyib itu artinya adalah baik. La yaqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak menyukai kecuali yang baik-baik. Artinya apa? Karena Allah itu indah, Allahnya mencintai keindahan. Allah itu suci, Allah mencintai kesucian. Maka berkaitan dengan makanan juga begitu, ya. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, perintahnya adalah menjaga kesucian, menjaga kebersihan diri dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya diumpamakan muslim itu seperti apa? Lebah yang disedot barang baik, yang dikeluarkan madu barang baik. Maka begitulah seorang muslim, ya, maka dia akan dihisab dalam dua perkara. Kata Nabi, wala tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'al, sampai ditanya kepadanya an arba'in, dari 4 perkara. Salah satunya adalah an malihi, dari hartanya, min aina tasab, dapat dari mana dia, wa illa ayyi shay'in anfaq, dan untuk apa dia gunakan. Jadi ketika ngomong ilmu, untuk apa sudah diamalkan? Satu aja, Pak. Ketika ditanya tentang umur, untuk apa dia gunakan? Ketika ditanya dia tentang kesehatan, untuk apa dia manfaatkan? Tapi kalau pas ngomong duit, itu ada 2 pertanyaan, yang dapat dari mana dan untuk apa dia gunakan. Karena ada orang dapatnya halal, kerja di Petrosi, halal kerjanya, tapi masya Allah, maaf ya, ternyata uangnya dibuat untuk judol, dibuat untuk judi online. Ini kan banyak sekali yang kayak begitu. Banyak sekali, Pak. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Tentunya jadi pembelajaran bagi kita. Artinya yang seperti itu ya, ada karakter yang begitu itu ada. Atau kebalikan, Pak, dapatnya memang udah haram walaupun digunakan untuk yang baik-baik, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, Pak. Mohon maaf saya kasih contoh. Dapat dari nyolong, dapat dari korupsi, dapat dari jual beli narkoba. Walaupun Bapak gunakan untuk bersedekah, nggak ada guna. Sama kayak Bapak mencuci mobil tapi pakai air parit. Gimana kira-kira? Mencuci tujuannya adalah untuk membersihkan. Kalau pakai air parit, yang ada justru untuk mengotorkan. Jadi nggak nyambung. Jatuhnya begitu. Ini teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Jadi dapatnya dari mana yang halal, digunakan untuk yang halal. Kalau Bapak dapatnya halal, digunakan yang haram, sia-sia. Atau dapatnya memang udah haram, walaupun digunakan untuk kebaikan, menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan tadi dengan poin Allah indah dan Allahnya menerima dari yang indah-indah. Allah thayyib dan Allahnya menerima dari yang thayyib. Wa innallaha amaral mu'minin, dan Allah memerintahkan orang beriman bima amara bihil mursalin, seperti yang diperintahkan kepada para nabi. Jadi ada 2 ayat di sini Nabi membandingkan ini. Ada 2 ayat, yang satu untuk para utusan, para nabi, yang satu untuk orang-orang yang beriman. Ngerti dong maksudnya? Artinya kalau Bapak lakukan ini, Bapak bisa jadi selevel dengan para nabi-nabi Allah sebelum Nabi Muhammad. Yang pertama adalah firman Allah, ya ayyuhar rusul, hai para utusan.
kulu min thayyibat, makanlah minat thayyibat, dari yang baik-baik. Wa'malu salihah, dan beramal salehlah kalian semua. Perintahnya, hai para utusan, berarti para nabi-nabi Allah diperintahkan untuk makan yang baik-baik dan memperbanyak amal soleh. Kenapa Allah sejajarkan makan baik dengan amal soleh? Ini bertautan. Salah satu, kenapa saya ini Java itu apa ya? Kering. Kalau beribadah itu nggak menikmati gitu Pak. Kalau beribadah itu kayak apa ya bahasanya? Kayak nggak menikmati. Ya, jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Ternyata salah satu sabab yang membuat kita kalau beribadah itu terasa kering, garing, ya tadi makanan yang haram banyak masuk ke mulut kita. Kita berdoa dengan mulut, berzikir dengan mulut, dan dengan mulut yang sama kita mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Ya, nggak nyambung, Bang. Jadi ibaratnya tangan ini nampar pipi Bapak, cepat begitu. Dengan tangan yang sama saya bilang begini, Pak, Tuan Prabu makan kecambah 100.000, adakah begitu? Jadi yang ada dikasih duit, dikasih tampar itu Pak ya. Jadi tangan ini yang nampar, tangan ini yang minta duit sama Bapak gitu lah maksudnya. Sehingga berangkat dari apa yang kami jelaskan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jadi pelajaran ya, bahwa memakan harta yang thayyib itu menjadi sebab mudahnya beramal saleh. Jadi kalau Bapak ngerasa ibadah ini kok kayak garing begitu ya, mengapa teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita nggak bisa menikmati daripada ibadah teman-teman ya? Tadi itu yang saya bilang. Ternyata salah satu penyebabnya adalah kita terlalu sering mengkonsumsi barang-barang yang haram. Nah, kemudian ini ayat pertama tadi untuk para nabi ya. Ya ayyuhar rusul, hai para utusan, kulu min thayyibat, beramal salih, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu salihah, beramal salihlah kalian. Nah, dibandingkan dengan ayat berikutnya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tadi kan hai rasul, utusan, ini amanu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang diberikan Allah rezeki kepada kalian. Jadi di sini jelas perintahnya sama, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, makanlah dari yang baik-baik, selalu begitu Pak. Lalu di situ dikatakan sumadzakara rajul, disebutkan seorang laki-laki yutilus safar, memperpanjang safar, as-asa akbar, rambutnya memutih, bukan mutih karena tua ya, tapi memutih karena kena debu. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia angkat tangannya ke atas langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Fa'anna yustajab, kata Nabi, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Wa ma'kaluhu haram, makanannya haram, wa zaduhu haram, sakunya haram, wa ghadiyum bil haram, nutrisinya juga haram. Fa'anna yustajab, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Pak, bahkan ada seorang ulama mencoba membedah hadis ini tadi. Ya, artinya begini, di sini tuh sebenarnya di hadis ini ada beberapa ciri-ciri mustajabatu doa. Yang pertama, yutilu safar, memperpanjang safar. Padahal kita tahu salah satu doa yang mustajab adalah doa seorang musafir. Satu ya. As-asa akbar, rambutnya memutih karena beribadah. Itu pun sama. Ada beberapa hadis mengatakan dia beribadah sampai rambutnya memutih. Itu menjadi sebab diterimanya sebuah doa. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangan ke atas langit. Padahal Nabi mengatakan tidaklah seorang hamba mengangkat tangannya ke atas langit kecuali Allah telah mengabulkan sebelum tangan itu diletakkan di bawah lagi. Jadi ada 3 sabab kemustajaban doa, melawan satu yaitu memakan makanan yang haram, gak akan diterima semua doa. Ini jadi nggak main-main gitu, artinya betul-betul penting ini masalah makanan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jangan diremehkan. Ya, kenapa kita nggak boleh ngeremehkan makanan? Yang pertama, dosa dengan rekam jejak digital paling awet. Paham? Bapak misalnya, maaf ini, mabuk, paling berapa menit selesai hilang?
zina, ya selesai, bubar. Nggak sholat, selesai. Tapi kalau bapak makan yang haram, ini makanan ngendep di tubuh bapak, ngendep di tubuh bapak, terus berkelanjutan. Bahkan di saat bapak sudah bertobat, ya Allah, ampuni dosa kami. Ini makanan masih ada di tubuh kita. Itu satu. Yang kedua, dosa pertama manusia. Orang selalu bilang dosa pertama itu adalah sombong. Sombong itu dosanya setan, bukan setan, dosa manusia. Dosa manusia pertama kali itu makanan. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, berdiamlah engkau dan istrimu di surga. Fakula min haitsu si'tuma. Makanlah dari apapun yang kamu mau. Wala taqraba hadhihi as-sajarah. Janganlah engkau mendekati pohon ini. Fatakuna minadh-dhalimin. Maka kalian pun menjadi orang-orang yang zalim. Ya, jadi dosa pertama, maaf, yang dilakukan oleh manusia itu ternyata dosa makanan. Ya, kemudian yang kedua, maaf saya ulangi, yang ketiga, menjadi sebab tidak dikabulkannya doa. Tadi sudah saya sampaikan Pak ya. Ternyata doa itu jadi nggak mustajab hanya karena makanannya haram. Jadi kalau Bapak berdoa nggak dikabulin, jangan nyalain Tuhan. Ini kenapa sih Tuhan nggak ngabulin doaku? Ya, gitu. Bapak jangan nyalain Tuhan, bisa jadi Bapak yang bermasalah. Itu sama, mohon maaf Pak ya, berobat dengan dokter spesialis. Itu udah top, obatnya obat paten, keren. Rumah sakitnya rumah sakit dengan manajemen terbaik. Dikasih obat diminum, tapi nggak sembuh. Hati-hati, jangan nyalain dokternya. Jangan nyalain obatnya, jangan nyalain rumah sakit. Ternyata bapaknya nggak ikutin aturan dokter, udah dibilang obatnya diminum sehari 3 kali, bapak minum sehari 2 kali, terus nggak sembuh, nyalain Tuhan, kan nggak jelas itu. Ya, tadi hadirin, ternyata menjadi salah satu sebab tertolaknya doa. Kemudian yang keempat, menjadi bahan bakar api neraka. Kullu lahmin nabata min sukhtin haramin. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aulabi, maka sungguh neraka lebih layak baginya. Saya dulu pernah bertanya sama guru saya itu, Ustaz, maksudnya apa sih? Setiap daging tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih layak baginya. Kan ada juga misalnya orang berzina, tapi dia nggak makan uang haram. Ada orang misalnya dia suka apalagi misalnya ninggalin sholat, tapi dia nggak memakan uang haram. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Jadi gini, ini sebenarnya berbicara tentang sebuah konsep perbandingan Pak. Ini lagi ngomongin konsep perbandingan. Allah mau bilang, ada orang berzina, itu dosa, neraka. Tapi ada orang berzina, tapi makan uang haram. Ini dua-duanya Pak, ancamannya neraka. Bedanya adalah gini, yang ini besi, yang ini kayu. Dua-duanya dibakar, kebakar Pak. Tapi mohon maaf, lebih cepat mana? Kebakarnya besi atau kebakarnya kayu? Kayu. Kayu Pak. Bapak jawab, kalau enggak Bapak yang saya bakar nanti ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, lebih cepat kayu. Nah, orang yang memakan uang haram, entah itu korupsi, entah itu judi, entah itu maling, entah itu apapun bentuknya, riba dan lain sebagainya. Maka bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mempertegas kembali ya dari semua yang dijelaskan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita. Bapak-bapak ternyata menjadi bahan api neraka. Dan yang terakhir adalah membahayakan tubuh. Ya, jadi ternyata itu yang disabdakan Nabi, la darara wa la dirar. Tidak ada yang membahayakan dan tidak ada yang dibahayakan. Ya, ini teman-teman yang dirahmati Allah, setiap makanan yang Allah haramkan pasti menimbulkan mudarat. Setiap sesuatu yang Allah halalkan pasti menimbulkan manfaat. Mudah-mudahan hadis ini bisa memberikan manfaat kepada kita, menjelaskan bahwa
ternyata dalam bab makanan kita tidak bisa meremehkan. Ya, semoga ini bisa menjadi motivasi untuk lebih berhati-hati, Pak. Ya, jangan